Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal coba lihat pemerintah dari kacamata yang agak beda nih. Bukan sebagai sebuah ide yang sempurna, tapi sebagai sebuah sistem yang isinya ya manusia biasa dengan segala kepentingannya. Yuk, kita mulai bahasannya. Sering nggak sih kita ngerasa gini? Kok ada ya kebijakan pemerintah yang niatnya bagus banget, tapi pas dijalanin malah jadi aneh? Atau kenapa ada proyek yang kayaknya cuma buang-buang duit pajak kita aja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini wajar banget, dan hari ini kita akan coba cari jawabannya lewat sebuah teori yang menarik. Oke, untuk mulai, kita bedah dulu dua cara pandang yang, beda banget soal pemerintah. Satu sisi itu pandangan idealnya, sisi lainnya ya realita. Jadi gini, di satu sisi kita sering diajarin kalau pemerintah itu isinya orang-orang hebat, yang tanpa pamrih, yang kerjanya cuma buat kepentingan publik. Tapi ada pandangan lain yang bilang, tunggu dulu, mereka yang kerja di pemerintahan itu kan juga manusia biasa, punya ambisi, punya kepentingan pribadi, sama aja kayak orang yang kerja di perusahaan swasta. Nah, inilah ide dasar dari teori pilihan publik. Terus, apa sih teori pilihan publik itu? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak ngelihat politik pakai ilmu ekonomi. Teorinya nggak nganggap politisi atau birokrat itu malaikat yang tahu segalanya, tapi ngelihat mereka sebagai orang-orang rasional yang akan selalu milih opsi yang paling menguntungkan buat diri mereka sendiri. Nah, dengerin deh kutipan dari James Buchanan, salah satu pencetus teori ini. Ini benar-benar kena banget. Intinya, bukan berarti kita harus curiga terus, tapi kita harus realistis. Kita nggak bisa cuma berharap pada kebaikan hati orang. Justru, kita harus bikin sistem yang bisa mengarahkan kepentingan pribadi itu, biar hasilnya baik buat semua. Oke, kalau gitu siapa aja sih pemain-pemain di panggung politik ini? Dan maunya mereka tuh apa sebenarnya? Yuk kita kenalan lebih dalam. Pada dasarnya pemain utamanya itu ada 3. Ada pemilih, ya kita-kita ini. Terus ada politisi, orang-orang yang kita pilih. Dan terakhir birokrat, yaitu aparat pemerintah yang menjalankan kebijakan sehari-hari. Nah, ini bagian yang paling serunya. Coba kita lihat motivasi mereka masing-masing. Pemilih, ya jelas dong, secara rasional kita bakal dukung apapun yang paling menguntungkan buat kita pribadi. Politisi, tujuan utamanya ya dapat suara biar bisa kepilih lagi atau tetap berkuasa. Nah, kalau birokrat, mereka ini punya kepentingan supaya departemennya makin besar, anggarannya makin banyak, karena itu artinya kekuasaan dan jabatan mereka lebih aman. Nah, masalahnya muncul pas kepentingan-kepentingan yang beda ini tubrukan. Saat politisi butuh suara, birokrat butuh anggaran, dan pemilih butuh keuntungan cepat, hasilnya seringkali bukan kebijakan terbaik buat masyarakat luas. Inilah yang kita sebut kegagalan pemerintah. Kita kan sering dengar istilah kegagalan pasar, di mana pasar bebas nggak bisa efisien. Nah, ternyata ada juga pasangannya, kegagalan pemerintah. Ini kejadian pas pemerintah coba ikut campur buat benerin masalah, hasilnya malah lebih jelek dari sebelumnya. Ini bukan berarti pemerintah nggak penting ya, tapi intervensi mereka juga nggak otomatis jadi solusi yang sempurna. Bentuknya macam-macam. Ada yang namanya rent seeking. Ini tuh bayangin ada perusahaan lobby ke pemerintah bukan buat bikin produk lebih bagus, tapi buat dapat aturan khusus yang bikin mereka untung dan saingannya susah. Terus ada siklus bisnis politik. Ini pasti kita sering lihat. Tiba-tiba deket pemilu banyak banget bantuan dibagi-bagiin. Atau inefisiensi birokrasi yang bikin kita kadang lihat ada proyek gede banget tapi nggak ada gunanya. Dan ini semua bukan cuma teori di buku loh. Kita bisa lihat contohnya di sekitar kita, di Indonesia. Mulai dari proyek infrastruktur yang nggak jelas gunanya, kasus korupsi dana bansos yang miris, sampai subsidi BBM yang terus-terusan ada karena ya populer secara politik. Semua ini nunjukin gimana para aktor politik itu bertindak sesuai insentifnya masing-masing. Terus gimana dong? Apa kita harus pesimis dan pasrah aja? Ya enggak dong. Justru dengan ngerti akar masalahnya, kita jadi tahu harus mulai benerin dari mana. Teori ini kayak alat diagnosis, bantu kita buat ngerancang sistem yang lebih cerdas. Nah, ini dia intinya. Tujuannya itu bukan nyari pemimpin atau birokrat yang sesempurna malaikat, itu mustahil. Tantangannya adalah gimana caranya kita bikin aturan main yang bikin kepentingan pribadi mereka itu malah jadi sejalan sama kepentingan kita semua. Caranya gimana? Ada beberapa. Pertama, transparansi. Bikin semua kelihatan, jadi nggak bisa main belakang. Kedua, checks and balances. Ini penting banget, biar nggak ada satu pihak yang kuasanya kelewat besar. Ketiga, kompetisi. Bikin Pemda itu saling berlomba jadi yang terbaik. Dan terakhir, evaluasi. Jangan sampai ada kebijakan yang jalan terus tanpa pernah ditanya, ini masih relevan nggak sih?
Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita pikirin bareng-bareng. Kalau kita udah sepakat nih, kalau semua orang itu emang ngejar kepentingannya sendiri, termasuk yang di pemerintahan, pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa ngerancang aturan main yang pintar, yang bisa menyulap ambisi-ambisi pribadi itu jadi hasil yang bagus buat publik? Nah, itu dia tantangan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak.